menyampaikan beberapa hal terkait persiapan kita dalam pelaksanaan ANBK ke depan. Salawat dan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Marilah kita selalu mengagungkan nama beliau, Nabi Muhammad SAW, Nabi Paripurna, pembawa agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kasih Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar telah diberi kesempatan tim teknis untuk menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya kami mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ternyata keluar dari tupoksi kami selaku tim teknis, keluar dari tugas pokok dan fungsi kami. Tapi semua itu tujuan kami adalah menyampaikan hal-hal yang bisa diterima oleh satuan pendidikan sehingga persiapan kita untuk ANBK 2022 bisa lebih lancar, bisa lebih diterima dan bisa nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin Pak Yudi kami untuk share screen. Mohon izin kami untuk share screen. Sebelumnya saya nonaktifkan dulu video saya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari tim teknis ANBK Kabupaten Tuban ingin menyampaikan terkait kebijakan asesmen nasional dalam kegiatan hari ini, rapat koordinasi asesmen nasional jenjang SD Kabupaten Tuban tahun 2022, Tuban 31 Mei 2022. Bapak Ibu, yang pertama kami perkenalkan dulu tim teknis ANBK yang dilaporkan dalam surat tugas, yang masuk dalam surat tugas karena untuk kepentingan teknis berkaitan dengan permintaan dari tim teknis provinsi. Penanggung jawab teknis untuk ANBK Kabupaten Tuban 2022 adalah Pak Ismail SPD MPD, Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar. Kemudian untuk ketua teknisnya adalah Pak Juli Kristianto Eskom dari guru TIK SMP dari SMPN 5 Tuban. Kemudian untuk koordinator teknis SMP adalah Pak Sandi Winara ST, beliau guru TIK di SMP, tepatnya SMPN 1 Tuban. Kemudian untuk koordinator teknis SD adalah saya dari SD Negeri Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dan koordinator PKBM atau kesetaraan adalah operator SMP Pak Nur Hendro. Perlu kami sampaikan bahwasanya ini hanyalah sebagai koordinator, tapi tim teknis SD ada beberapa termasuk Pak Didik Eko Purwanto yang saat ini hadir. Salam hormat saya dengan Pak Didik. Semoga kita semua bisa menyukseskan ANBK tahun 2022 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada yang perlu terkait dengan teknis 2022, Bapak Ibu bisa menghubungi saya di 0821 4306 2226. Sekali lagi di 0821 4306 2226. Jika memang ada slow respon, berarti memang saya mendahulukan yang WA dahulu, sehingga mungkin saya menjawabnya secara berurutan, sehingga bisa jadi jawaban saya agak terlalu lama karena banyak yang bertanya mungkin saja. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah sampaikan oleh Pak Yudi bahwasanya di AN, hasil AN di Kabupaten Tuban, perlu kami sampaikan juga hasil AN secara provinsi di jenjang SD, bahwasanya jumlah siswa yang ikut di jenjang SD se-Jawa Timur ada 20, untuk jumlah SD-nya ada 24.708. Jumlah siswanya 461.920. Jumlah kepala sekolah 18.812 dan jumlah guru yang mengikuti surlingjar 205.799. Jumlah ini kalau saya korelasikan dengan di Kabupaten Tuban, perlu saya sampaikan juga, yang mengikuti tahun lalu untuk Kabupaten Tuban, ini total siswanya ada 10.508,
terdiri dari SD negeri 10.026 dan SD swasta 482 siswa. Ini mengikuti ANBK di tahun 2021. Untuk hasil di tingkat provinsi, kemampuan literasi masih di bawah kompetensi minimum. Alhamdulillah untuk Tuban, untuk literasinya sudah mencapai hijau, sehingga kita di atas rata-rata provinsi. Untuk kemampuan numerasi sama di bawah kompetensi minimum, indeks karakternya dalam posisi berkembang, kemudian pemerataan hasil belajar murid berdasarkan wilayah adalah seperti yang di bawah tersebut. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Sebelumnya kami sampaikan bahwasanya ANBK ini dilaksanakan untuk menunjang visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini capaian visi pendidikan Indonesia adalah mencapai profil pelajar Pancasila. Ada 6 aspek di dalamnya. Berikut kami sampaikan hasil evaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan jenjang menengah yang dilaksanakan ANBK pada tahun 2021 kemarin. Sebelumnya saya sampaikan bahwasanya ANBK ini, payung hukum dari ANBK adalah Undang-Undang Sisdiknas, terutama di pasal 57 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1. Kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah mengenai standar nasional pendidikan, pasal 46E, pasal 46 ayat 3, mohon maaf, dan ayat 4, ayat 5. Kemudian juga Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional. Kemendikbudristek ini melakukan evaluasi Bapak Ibu terkait dengan hasil dan juga pelaksanaan ANBK di tahun 2021. Kebijakan asesmen nasional yang pertama adalah dilaksanakan di semua sekolah, madrasah, dan program kesetaraan. Ini harapannya adalah mendapatkan pemetaan dan potret mutu pendidikan, mulai dari jenjang SD sampai jenjang SMA, SMK di semua daerah di wilayah Indonesia. ANBK akan dilaksanakan setiap tahun, secara berkala setiap tahun, dan akan dilaporkan pada setiap sekolah dan Pemkab melalui Dinas Pendidikan. Harapannya adalah kinerja sistem bisa terpantau secara berkala dan hasil AN yang disampaikan kepada sekolah yang bisa didownload melalui rapor pendidikan bisa digunakan untuk evaluasi diri, bisa digunakan untuk mengevaluasi satuan pendidikan, mengevaluasi bagaimana ke depan supaya bisa meningkatkan mutu pendidikan, dan juga Dinas Pendidikan secara umum mengevaluasi bagaimana rapor pendidikan di tingkat kabupaten yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yudi. Evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rata, tapi juga perubahan skor atau tren dari satu tahun ke tahun berikutnya. Ini perlu kami tandaskan sekali lagi bahwasanya AN ini tidak bisa diperbandingkan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, karena tiap sekolah mempunyai keunikan tersendiri, mempunyai lingkungan belajar yang Mendikbudristek harapannya adalah tiap-tiap sekolah bisa meningkatkan mutu pendidikannya, tidak bersaing dengan sekolah lain, tapi bersaing dengan dirinya sendiri, ke depan bisa selalu meningkat mutu pendidikan, dan kalau mutu pendidikan ini meningkat, maka harapan yang akhir yaitu tercapainya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa ini akan tercapai. Evaluasi kinerja ini diyakini lebih adil karena memperhitungkan posisi awal yang beragam dan mendorong orientasi pada perbaikan, bukan pada perbandingan antar sekolah yang tadi saya sampaikan. Kemudian AN ini hanya diikuti sebagai sampel murid, dipilih secara acak kelas 5, 8, dan 11 di setiap sekolah. Ini menegaskan bahwa AN bukan evaluasi individu, bukan untuk menilai siswa, tetapi menilai, memetakan mutu pendidikan di tiap-tiap sekolah dan menjadikan sekolah bisa termotivasi untuk meningkatkan mutu pendidikannya secara umum. Tidak menambah murid, tidak menambah beban murid kelas 6, 9, dan 12.
Saya lanjutkan Bapak Ibu, asesmen nasional yang sebagai evaluasi tidak memiliki konsekuensi pada murid. Jadi ketika anak itu mendapatkan seperti apa, ini hasilnya tidak secara individu tapi secara tiap satuan pendidikan hasil yang keluar. Pemetaan dan umpan balik bagi satuan dan dinas pendidikan. Hasil AN digunakan untuk memetakan rapor mutu pendidikan dan setelah dipetakan maka harapannya setiap satuan pendidikan mengadakan evaluasi bagaimana mutu pendidikan di tiap sekolahnya dan ke depan tiap tahun harapannya bisa meningkat. Kemudian juga Dinas Pendidikan melakukan evaluasi secara umum untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Tidak ada skor individu murid untuk guru dan juga kepala sekolah. Tidak ada konsekuensi untuk murid, untuk guru dan juga untuk kepala sekolah. Perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah harapannya seperti disampaikan Pak Yudi tadi melakukan refleksi, kemudian melakukan perbaikan setelah hasil refleksi, maka harapannya adalah bisa meningkatkan karakter dan kompetensi peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, asesmen seperti tahun lalu tetap sama diikuti oleh kelas 5, 8, dan 11. Ada 3 aspek yang dilaksanakan yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tahun ini survei lingkungan belajar istilahnya lebih ditrenkan menjadi surlingjar. Kalau tahun lalu menjadi SLB, tahun ini adalah surlingjar. AKM terdiri dari literasi membaca dan literasi numerasi atau literasi matematika. Hasil AKM ini berupa hasil kognitif, sementara survei karakter berupa sosial emosional, lingkungan belajar berupa karakteristik input dan proses pembelajaran. AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar diikuti oleh kelas 5, 8, dan 11. Tidak hanya murid yang akan mengikuti asesmen nasional, tetapi juga semua pendidik dan kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah mengikuti yang namanya survei lingkungan belajar. Hasil AN menggantikan model evaluasi pendidikan yang cenderung administratif, terfragmentasi, dan kurang mendorong perbaikan kualitas pembelajaran. Ini include dengan peta mutu pendidikan, harapannya AN menjadi digunakan untuk muncul peta mutu pendidikan, kemudian juga AN menggantikan ujian nasional yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbudristek. Hasil AN nantinya di tahun kedua juga akan digunakan oleh BAN, Badan Akreditasi Nasional untuk kegiatan akreditasi, akan mengacu pada hasil AN. Standar pelayanan minimal SPM, Pemkab juga mengacu pada hasil AN. AN mengurangi beban administratif guru dan kepala sekolah yang sebelumnya harus melengkapi penilaian terpisah-pisah, tumpang tindih, dan berulang atau tidak efisien. Evaluasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek, yang pertama adalah pelaksanaan AN untuk jenjang SD. Ini dirasa setelah dievaluasi, interval sesi pelaksanaan AN SD ini ada beberapa perubahan dan juga waktu latihannya dirasa terlalu lama. Sehingga kebijakan di tahun 2022, pengaturan sesi untuk SD yang sebelumnya hanya 2 sesi dalam 1 hari, untuk tahun 2022 ini akan menjadi 3 sesi. Ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun lalu. Kemudian waktu latihan ini dievaluasi ternyata waktunya terlalu lama, 60 menit itu dirasa terlalu lama, sehingga di tahun 2022 hanya menjadi 15 menit untuk latihannya. Jadi berkurang dari 60 menit menjadi 15 menit. Evaluasi berikutnya dari Kemendikbudristek, yang kedua pengisian instrumen survei. Sebagian siswa memerlukan penjelasan dalam pengisian angket, terutama siswa SD. Ini juga pernah saya keluhkan, terutama di sekolah saya sendiri, bahwasanya anak tidak memahami bahasa yang digunakan oleh Kemendikbudristek di dalam survei karakter dan survei lingkungan belajar. Salah satu contoh adalah ketika ada pertanyaan, apakah bagian tubuhmu pernah
bagian tubuh tertentu dari kamu pernah dipegang oleh gurumu? Pertanyaan ini anak tidak memahami. Yang dimaksud bagian tubuh tertentu adalah bagian tubuh yang tidak pantas atau tidak boleh dipegang oleh orang lain. Tapi anak memahaminya adalah bagian tubuh semuanya, sehingga dia menjawab pernah. Ini menjadi tidak memetakan hasil yang sesungguhnya. Oleh karena itu ke depan Kemendikbudristek akan menyiapkan panduan yang digunakan oleh pengawas ruang memandu pengisian instrumen survei karakter dan survei lingkungan belajar menggunakan panduan yang disiapkan tadi. Kemudian pengawas ruang juga menjelaskan istilah yang tidak dipahami siswa, merujuk pada daftar istilah yang disiapkan oleh Kemendikbudristek. Di sini peran aktif pengawas ruang nanti diperlukan agar hasil AN ini memang mencerminkan hasil yang sesungguhnya. Untuk SDMI sederajat penambahan waktu untuk survei karakter dan sulingjar. Mengapa? Karena dirasa survei karakter yang kemarin 20 menit terlalu pendek. Banyak anak yang mengerjakan survei karakter belum selesai tapi waktunya sudah habis. Sehingga ke depan tahun 2022 ini survei karakter ditambah waktunya yang semula 20 menit menjadi 30 menit. Sementara yang sulingjar, survei lingkungan belajar bertambah dari 20 menit menjadi 40 menit. Ini kebijakan yang diambil oleh Kemendikbudristek. Yang ketiga Bapak Ibu, kelengkapan data hasil AN peserta didik. Hasil AN siswa semi online banyak yang bermasalah belum diunggah, belum upload hasil di dalam proktornya. Proktornya belum sukses dalam upload hasil ketika anak mengerjakan. Sehingga ke depan ini harapannya adalah dipastikan proktor mengunggah hasil AN siswa. Ini untuk yang semi online. Pengawas ruang mengingatkan. Pengawas ruang yang ada hendaknya mengingatkan proktor apakah sudah diunggah atau belum, sukses atau belum. Selain pengawas ruang, juga diberi kebebasan kepala satuan pendidikan melakukan pengecekan konfirmasi apakah uploadnya berhasil atau tidak. Karena banyak beberapa yang gagal upload sehingga harus mengikuti AN susulan. Kemudian pengawasan silang, ini perlu koordinasi untuk pengawasan silang. Ini saya juga belum punya data terkait di Tuban, apakah pengawasan silang ini aman atau memang ada yang diawasi sendiri. Ke depan sesuai dengan juknisnya, maka ANBK harus diawasi silang antar SD. Bisa dalam satu gugus, bisa dalam satu kecamatan. Kemudian harus dicantumkan secara jelas asal sekolah pengawas ruang pada berita acara yang akan diupload di web ANBK. Yang kelima Bapak Ibu, kelengkapan data kepala sekolah dan guru. Tahun kemarin partisipasi dari kepala sekolah dan guru relatif rendah. Kemudian mengisinya tidak lengkap. Ada yang mengisi belum 100%. Ada yang baru 90 sekian persen, ada yang di bawah 90%. Partisipasi relatif rendah, sehingga ke depan kebijakan dari Kemendikbudristek adalah adanya sosialisasi yang lebih ditingkatkan, kemudian jadwal dari pelaksanaan sulingjar untuk KS dan guru ini dilaksanakan di awal sebelum AN anak-anak. Kenapa? Karena ketika kemarin anggapannya adalah ketika pelaksanaan AN untuk murid ini sudah selesai, dianggap AN selesai. Padahal masih ada tanggungan kepala sekolah dan guru mengerjakan survei lingkungan belajar. Ini cenderung diabaikan sehingga kemarin partisipasi relatif rendah. Ke depan, guru dan kepala sekolah akan melakukan survei lingkungan belajar, melaksanakan sulingjar di awal sebelum anak-anak, tepatnya sebelum simulasi anak-anak.
Kalau tidak salah nanti jadwalnya adalah di bulan Agustus. Nanti lebih jelasnya akan saya sampaikan ke panjenengan. Yang keenam, pendidikan kesetaraan, partisipasi juga rendah. Penjadwalan akhirnya ditambah di akhir pekan, khusus untuk kesetaraan atau PKBM. Peserta SLB ini ada keterbatasan peserta sulit menggunakan komputer, perlu pendamping pemahaman soal, tidak bisa membaca, kurang terutama bentuk-bentuk kompleks. Ini masalah yang dihadapi untuk siswa. Maka ke depan adalah harus ada filter pendataan terketat. Dapodik yang diisi oleh operator hendaknya lengkap. Kalau memang ada data siswa yang bermasalah terhadap misalnya matanya, maka bisa diisi secara lengkap di Dapodik. Hanya untuk yang dapat, karena dipastikan AN ini hanya untuk yang bisa mengerjakan secara mandiri, tidak dibantu oleh siapapun, tidak ada hambatan membaca, tidak ada hambatan intelijensi atau intelektualnya. Peningkatan akurasi data status ketunaan peserta, sekali lagi ini sumbernya semua adalah di Dapodik. Perlu pembiasaan penggunaan komputer untuk anak-anak. Jenjang SD memang banyak yang belum mengenal komputer, memegang mouse saja kadang sulit juga. Ini perlu pembiasaan oleh sekolah, tiap-tiap satuan pendidikan, anak untuk terbiasa menggunakan komputer. Pemilihan moda dan status, moda ada 2, yaitu online dan semi-online. Status ada 3, mandiri, mandiri ditumpangi, dan penumpang. Ini verbal TIK tetap diakses untuk pemilihan moda dan status. Menjelang pelaksanaan, data dari verbal TIK akan ditarik ke web ANBK. Untuk selanjutnya dimutakhirkan melalui web ANBK. Kemudian kebijakan AN susulan bagi yang terkendala, mungkin terkena bencana alam atau hal lainnya, maka AN susulan harus dilaksanakan di tahun 2022. Tidak ada AN susulan di tahun 23. Seluruhnya pelaksanaan akan dilaksanakan di tahun 22. Dipastikan kalau ada susulan, maka itu akan dilaksanakan di tahun 22. Itu Bapak Ibu terkait dengan kebijakan asesmen nasional di tahun 2002 oleh Kemendikbudristek, dan rangkumannya adalah seperti ini. Ini rangkuman yang terkait dengan asesmen nasional tahun 2022, dan terdapat beberapa penyempurnaan kebijakan pada POS AN 2022. POS AN 22 sudah ada, sudah beredar, dan jika ada Bapak Ibu membutuhkan, nanti mungkin akan saya share di link chat untuk POS AN 22. Kemudian ini yang perlu saya sampaikan ke panjenengan, untuk tingkat satuan pendidikan, melakukan penggantian peserta utama dengan peserta cadangan, ini bisa dilaksanakan maksimal sejumlah peserta cadangan. Peserta cadangan maksimal 5 orang. Jumlah maksimalnya adalah 5 orang, selambat-lambatnya melakukan pergantian adalah 15 menit sebelum pelaksanaan AN pada sesi pertama di hari pertama. Ini nanti mekanismenya ada di web ANBK. Kemudian menyiapkan peserta didik yang terpilih untuk mengikuti seluruh pelaksanaan selama 2 hari. Terkait dengan jumlah DNS dan DNT, nanti ke depan tetap akan ada proses sehingga kita sebelum pelaksanaan tetap bisa tahu siapa saja yang akan mengikuti AN. Untuk siswanya, jika ada siswa panjenengan kelas 5 lebih dari 30 siswa. Jika kurang dari 30, maka seluruhnya akan mengikuti AN untuk kelas 5. Melaporkan permasalahan teknis yang tidak bisa diselesaikan kepada Dinas Pendidikan Kota atau kepada tim teknis kabupaten sesuai dengan kewenangan menggunakan sistem aplikasi AN. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan AN tahun ini untuk jenjang SD bisa menggunakan 3 komputer klien cukup untuk bisa menjadi mandiri. Dengan perhitungan yang saya tampilkan di layar, 30 siswa bisa dengan 3 komputer. Mengapa? Karena sesi di tiap hari itu kita berubah. SD sekarang di tahun
bisa 3 sesi. Sehingga perhitungannya seperti ini Bapak Ibu. Gelombang 1 bisa 3 sesi. Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Totalnya 3 sesi 9 anak akan mengikuti di gelombang pertama. Gelombang pertama berarti 2 hari, di hari pertama, hari kedua. Gelombang kedua juga sama 9 anak di hari 3 dan hari keempat. Kalau tadi disampaikan Pak Yudi, berarti di hari pertama adalah 24 dan 25 Oktober, di gelombang kedua adalah 26 dan 27 Oktober. Kemudian di gelombang 3 juga bisa dilaksanakan 9 anak, tanggalnya 31 Oktober dan 1 November. Ini bisa 9 anak dan 3 sisa anaknya, 3 sisa terakhir bisa dilaksanakan di gelombang 4 Bapak Ibu, sesi pertama di tanggal 2 dan 3 November. Ini perhitungan 3 komputer klien cukup untuk bisa melaksanakan secara mandiri, tapi berat karena 8 hari melaksanakan secara berturut-turut dengan 3 komputer klien. Saya lanjutkan Bapak Ibu, pelaksanaan AN22 sesuai dengan yang sampaikan tadi ada beberapa perubahan, latihan hanya 15 menit, kemudian yang sama masih tetap waktunya adalah literasi 75 menit, numerasi juga 75 menit. Survei karakter sekarang menjadi 30 menit, surlinjar menjadi 40 menit. Dengan demikian kalau dibuatkan jadwal, di sesi pertama dimulai pukul 7.30 atau setengah 8 pagi dan akan berakhir pukul 9.30 karena membutuhkan waktu 120 menit. Setengah 10 selesai. 120 menit terdiri dari latihan 15 menit, literasi 75 menit, survei karakter 30 menit. Kemudian di sesi kedua bisa dimulai 1 jam setelah sesi pertama, setengah 11 sampai setengah 1 siang untuk hari pertama. Ini berarti bisa nanti diantisipasi kalau anak misalnya lapar, setengah 1 baru selesai. Bisa dipastikan anak tidak mengalami gangguan ketika di sesi kedua. Di sesi ketiga dimulai pukul setengah 2 sampai pukul setengah 4 sore. Ini hari pertama. Untuk hari kedua berbeda. Mengapa berbeda? Karena surlinjar waktunya 40 menit, sehingga ada perbedaan 10 menit di dalamnya. Sesi pertama dimulai setengah 8 sampai 9.40. Sesi kedua dimulai 10.40 sampai 12.50, jam 1 kurang 10 menit. Sesi ketiga dimulai pukul 2 sampai pukul 16.10. Ini untuk pelaksanaan SD dengan 3 sesi. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadwal pelaksanaan sesuai yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum pada pelaksanaan. Dimulai tanggal 26 sampai 29 di gelombang pertama nanti ada simulasi. Atau simulasi gelombang pertama adalah 26 sampai 29 September di bulan September. Gelombang keduanya 3 sampai 6 Oktober untuk simulasi. Kemudian jadwal berikutnya, timeline berikutnya adalah gladi bersih dimulai tanggal 17 sampai dengan 22 Oktober. Ini gladi bersih sebelum pelaksanaan ANPK, dan pelaksanaan sesuai yang disampaikan Bapak Kasih tadi 24 sampai 27 di gelombang 1 2, gelombang 3 dan 4 adalah 31 Oktober sampai dengan 3 November. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini timeline terkait dengan tim teknis provinsi sampai dengan pusat, sampai dengan kabupaten. Saya lanjutkan. Kemudian tindak lanjut dari Pemkab, ini juga nanti ada resource sharing TIK antar satuan pendidikan, resource sharing TIK dengan fasilitas lain yang dimiliki Pemkab, resource sharing dengan orang tua atau mekanisme pendataan lainnya. Bisa berupa sewa terkait dengan sarpras. Ini perbedaan moda saya sampaikan ke panjenengan sesuai dengan yang saya terima. Ini saya selalu berpedoman pada juknis yang ada. Untuk juknis 22 ini ada beberapa perbedaan di tahun yang lalu.
terkait dengan online dan semi online. Ini panjenengan nanti tiap-tiap Bapak Ibu, tiap-tiap satuan pendidikan bisa melihat diri sendiri, melihat sekolahnya apakah mau menggunakan online atau semi online. Ini perbedaannya. Terkait dengan komputer proktor, online tidak perlu menyiapkan PC proktor dengan spek yang tinggi. Sementara semi online perlu PC proktor dengan spek yang tinggi. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, baik online maupun semi online bisa menggunakan laptop. Ini mungkin nanti VAD untuk semi online disederhanakan atau bagaimana saya sendiri belum tahu. Tapi untuk tahun ini semi online bisa laptop. Tapi saran saya tetap pakai PC karena di situ sampai 3 sesi daya tahan laptop tentu akan lebih bagus lagi daya tahannya dengan PC. Karena kejadian tahun lalu ada laptop yang jebol juga di salah satu kecamatan ketika menggunakan laptop untuk praktornya pada moda semi online. Terkait dengan instalasi, online instalasi aplikasinya sangat simpel dan mudah. Tidak perlu mengkonfigurasi jaringan lokal. Tidak perlu menghubungkan dengan kabelan antara proktor dan klien. Sementara semi online, instalasi aplikasi yang memerlukan persiapan khusus dan harus melakukan konfigurasi jaringan lokal antara proktor klien. Harus dipastikan bahwasanya kabelan berfungsi sehingga antara klien dan proktor ini ada jaringan. Pra pelaksanaan sinkronisasi untuk online ini tidak perlu ada sinkron. Semi online harus sinkron dari pusat ke PC proktor. Bandwidth-nya untuk online dibutuhkan bandwidth yang tinggi, kecepatan internetnya yang cukup tinggi dan stabil untuk online. Sementara semi online tidak perlu itu, tidak membutuhkan bandwidth yang besar pada PC proktor dan bisa permintaan token offline. Maaf, untuk token offline ini hanya untuk blank spot, daerah yang tidak ada sinyal. Di Kabupaten Tuban tahun lalu tidak dilaporkan tidak ada blank spot, walaupun kenyataannya ada beberapa daerah yang memang blank spot juga. Salah satu contohnya adalah di Desa Ukirharjo, Kecamatan Parengan. Ini juga sangat sulit untuk jaringan internetnya. Mungkin di Gua Terus Montong juga sama mungkin saja. Tapi yang jelas blank spot untuk Tuban ini untuk tahun lalu tidak dilaporkan tidak ada sehingga dianggap semuanya ada jaringan internetnya walaupun terkendala kurang kuat untuk bandwidth-nya. Terjadi kendala jika server pusat mengalami kendala untuk online ini dampaknya ke seluruh pengguna. Tidak bisa melaksanakan secara online akan terganggu kalau pusat servernya terganggu. Tetapi kalau semi online, jika server pusat mengalami kendala, peserta tetap bisa melanjutkan tes karena sudah di-download di komputer proktor. Saya lanjutkan Bapak Ibu, ini sumber data web ANBK, saya kira ini untuk proktor, saya lanjutkan lagi. Ini untuk jadwal surlingjar bagi kepala sekolah dan guru. Seperti yang saya sampaikan tadi, surlingjar akan dilaksanakan di awal sebelum anak-anak simulasi. Jadwal untuk SDMI mulai dari penarikan data akan dilaksanakan tanggal 19 Agustus, cetak kartu login kepala sekolah dan guru akan dilaksanakan tanggal 20 Agustus, sudah bisa dicetak, dan pengisian survei lingkungan belajar dilaksanakan selama diberikan waktu selama 10 hari, dimulai tanggal 22 Agustus sampai 31 Agustus. Waktu 10 hari ini harapannya bisa dimaksimalkan sehingga semua kepala sekolah dan guru berpartisipasi di dalam pengisian survei lingkungan belajar. Seperti tahun lalu, pengisian survei lingkungan belajar dilaksanakan secara mandiri, tidak seperti anak-anak yang harus di dalam satu tempat menggunakan aplikasi berbeda dari peserta didik. Bisa dikerjakan dari rumah dengan syarat ada jaringan internet. Waktu pengisian survei lebih awal bulan Agustus, jadwalnya tadi saya sampaikan, tidak bersamaan dengan AN. Untuk login, 3 hari sebelum pelaksanaan surlingjar, bisa untuk mencoba menggunakan data untuk loginnya. Proktor mencetak kartu login untuk peserta
baik itu kepala sekolah maupun guru melalui laman yang disediakan oleh Kemendikbudristek mulai H-2. Kepala sekolah dan guru melakukan login ke laman Sulingjar dengan tampilan jika mau login adalah di samping kanan alamatnya surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id. Ini rekap pengisian survei lingkungan belajar Bapak Ibu di tahun lalu. Di SD, jumlah sekolah se-Indonesia 149.362, kepala sekolah 142.573, yang mengisi lebih dari 90%, isiannya lebih dari 90%, ada 120.220 kepala sekolah atau sebesar 84,32%. Sementara jumlah guru di Indonesia ada 1.472.214 dan yang kemarin mengisi dengan hasil lebih dari 90% pengisian ada 1.289.595 atau yang berpartisipasi ada 87,6% untuk gurunya. Kemudian ada diberikan waktu untuk AN susulan, termasuk untuk kepala sekolah dan guru, ada peningkatan yang dicapai oleh Kemendikbudristek yang semula 84,32%, angka untuk partisipasi kepala sekolah 87,9%. Sementara untuk guru meningkat dari 87,6 menjadi 91,15%. Jadi yang kemarin mengisi untuk AN susulan, ini kepala sekolah ada sekitar 5.102 kepala sekolah, sementara gurunya 52.328. Kalau saya cari angkanya, itu mengikuti AN susulan. Kami lanjutkan Bapak Ibu, gotong royong untuk menyesuaikan pelaksanaan AN. AN tidak bisa kita laksanakan secara sendiri-sendiri, perlu kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Khusus untuk satuan pendidikan, maka persiapan dan pelaksanaan AN adalah yang pertama, update data Dapodik. Datanya hendaknya diupdate sesuai dengan data yang sebenarnya, mulai dari data kondisi sosial ekonomi atau EKOSOK, ini juga harus diisi secara benar, dan juga data terkait kelemahan terkait dengan siswa, ada tunarungu dan sebagainya, itu mohon untuk diisi seperti yang sebenarnya. Kemudian ada penyiapan komputer dan jaringan oleh sekolah, penyiapan proktor, memastikan siswa sampel mengikuti AN lengkap, memastikan data hasil AN untuk semi online, dan memastikan Sulingjar untuk kepala sekolah dan guru diisi. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan sekali lagi kalau sekolah seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi bisa melakukan latihan-latihan kepada anak melalui alamat tusmendik.kemdikbud.go.id/AN. Lebih dari 500 soal AKM untuk publik memiliki pemahaman mengenai hal yang diikut dalam AKM. Ini ada di dalamnya, dan di dalamnya juga ada menu coba AKM diperuntukkan bagi murid untuk mencoba satu set soal literasi, membaca, dan numerasi sesuai jenjangnya. Soal sudah sesuai dengan format yang ada atau bentuk soal, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian dengan satu stimulus masalah. Jadi 5 format butir soal, stimulusnya hanya satu yang nantinya dipecah menjadi beberapa soal atau 5 soal dengan bentuk soal yang berbeda. Di bagian akhir murid akan mendapatkan tabel yang disandingkan antara jawaban murid dan kunci jawaban. Dan terakhir Bapak Ibu kami sampaikan, ini saya juga dapat informasi dari grup Google Master Trainer, karena kebetulan saya juga masuk di dalam Google Trainer Kabupaten Tuban. Ini mohon izin saya sampaikan ke panjenengan terkait pengajuan role akun menjadi admin terkait untuk akses rapor pendidikan. Jadi jika di sekolah panjenengan tidak ada yang mengakses, bisa mengajukan role akun menjadi admin terkait akses rapor pendidikan melalui link s.id
s.id/role-admin-jatim. Sekali lagi di s.id/role-admin-jatim. Syarat pengajuan adalah akun belajar siswa telah diaktifasi minimal 80% dari jumlah siswa keseluruhan. Jumlah siswa keseluruhan ini termasuk siswa yang sudah masuk ke SMP dengan akun belajar yang masih di belakangnya adalah sd.belajar.id. Capture konsol admin yang menunjukkan keadaan ini diupload melalui GForm. Jadi nanti yang menunjukkan sudah 80% di update atau diaktifasi ini dimasukkan di dalam GForm yang ada di alamat tadi s.id/role-admin-jatim. Tim pengajuan role admin akan mengecek jumlah aktivasi, apakah benar atau tidak, apakah sudah 80% lebih atau tidak akun siswa yang telah aktif. Lebih jelas terkait dengan pengajuan ini, panjenengan bisa menghubungi tim pengajuan role admin di 0815 5650 7521. Lagi di 0815 5650 7521. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian juga terkait dengan jika kepala sekolah rangkap, kepala sekolah dirangkap, tidak bisa mengakses rapor pendidikan, panjenengan bisa membuka link raporpendidikan.sendes.com/hc-n-as-request-new. Panjenengan bisa mengakses di situ. Panjenengan siapkan scan SK penunjukan sebagai kepala sekolah yang rangkap dari bupati atau yang swasta dari yayasan. Panjenengan scan, panjenengan upload bahwasanya panjenengan sebagai kepala sekolah yang merangkap di SD tertentu. Misal yang kemarin bermasalah, mohon maaf saya sebut di SDN Sualan, jenuh tidak bisa mengakses rapor pendidikan, panjenengan bisa melakukan hal ini untuk mengupload SK penunjukan sebagai rangkapan kepala sekolah yang ada di SD tersebut. Yang lain juga bisa melakukan hal ini. Jadi ini perlu kami sampaikan, hasil kami tergabung di dalam Google Master Trainer, hasilnya adalah seperti ini. Ternyata ada informasi bisa mengajukan admin untuk sekolah yang tidak punya admin. Jadi panjenengan bisa mengantisipasi juga ke depan, jika ada kepala sekolah yang ke depan ini pensiun, mungkin panjenengan mengajukan dan ternyata di dalamnya tidak ada yang menjadi admin kecuali kepala sekolah, maka panjenengan bisa juga mengajukan akun admin untuk ke depan ada tetap di sekolah panjenengan ada akun admin. Jangan ketika sudah bermasalah baru kita bingung, tapi mulai sekarang diantisipasi jika ada ke depan mungkin ada yang pensiun bisa mengajukan sedini mungkin. Dan juga jika ada kepala sekolah rangkap, sekali lagi ini adalah alamatnya. Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jika apa yang saya sampaikan ini keluar dari tugas pokok dan fungsi saya sebagai tim teknis ANBK Kabupaten Tuban, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, ini tujuan saya adalah semua untuk kebaikan kita, untuk menyukseskan ANBK di Kabupaten Tuban. Saya kira itu dari saya sementara, mungkin nanti Pak Didi akan menambah atau seperti apa. Dari saya sekali lagi cukup sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Terima kasih Pak Tulus. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan banyak hal tentang pelaksanaan asesmen nasional ke depan, baik juknisnya dan juga sampai juga tadi terkait pengajuan akun dari Pak Tulus. Semoga menambah wawasan-wawasan pemahaman kita dalam pelaksanaan asesmen nasional sehingga tergambarkan dan juga terencana apa-apa yang akan dilakukan atau perencanaan-perencanaan yang harus kita siapkan dalam pelaksanaan asesmen nasional sehingga dalam pelaksanaan asesmen nasional ini dengan perubahan-perubahan tadi alhamdulillah kita disampaikan ada perubahan penggunaan komputer yang bisa sampai dengan 3 komputer saja dilaksanakan. Harapan kami ini menjadi hal atau kemudahan-kemudahan yang diberikan kementerian sehingga kita sambut dengan usaha kita untuk melaksanakan secara
mandiri atau menyelenggarakan sendiri, tidak harus menumpang. Itu harapan kami. Mohon izin untuk Pak Didi bergabung dengan kita. Pak Didi. Terima kasih. Iya Pak Yudi. Oh siap. Nah, terima kasih Pak Didi. Nah, ini tadi sudah disampaikan Pak Didi beberapa hal terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional oleh Pak Tulus, dan juga kami juga menyampaikan beberapa evaluasi. Monggo mungkin ada yang bisa di-sharing kepada Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional dari Pak Didi selaku juga tim teknisnya SD. Monggo Pak Didi. Terima kasih. Assalamualaikum.